Halo guys, bertemu lagi dengan saya Reno Gustian di channel Reno Sela 17. Dan sekarang saya akan membahas tentang podcast. Pasti dari kalian banyak yang belum tahu nih ya tentang podcast lucu inti-intinya kan. Hari ini aku akan bahas inti-intinya dari podcast lucu itu. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya kita tekan like, subscribe, komen dan share sebanyak-banyak video ini supaya saya lebih semangat lagi untuk mengupload video-video bermanfaat bagi kita semua ya. Ya, jangan berlama-lama, kita langsung saja. Hari ini kita bakal ngobrol soal podcast Indonesia yang bisa bikin hari makin menyenangkan. Wah, topik yang pas banget. Sekarang kan podcast lagi booming. Kamu sering denger podcast nggak? Sering banget, apalagi pas lagi macet atau kerja, podcast jadi teman setia. Menurut kamu, kenapa podcast Indonesia makin digemari? Menurutku, karena isinya dekat sama kehidupan kita. Banyak podcast yang bahas hal-hal ringan, kadang lucu juga jadi nggak bikin bosen. Setuju. Misalnya, ada podcast yang bahas soal kejadian sehari-hari, kayak obrolan di warung kopi. Itu relatable banget. Iya, apalagi gaya bicara hostnya santai. Kadang mereka suka bercanda, jadi berasa kayak nongkrong bareng temen. Aku suka podcast Malam Kliwon, soalnya mereka suka bahas cerita horor yang bikin merinding tapi juga seru. Wah, aku juga pernah denger itu. Hostnya kadang bisa bikin suasana tegang, tapi kadang juga ada selipan jokes biar nggak terlalu serem. Nah, selain horor, ada juga podcast kayak Makna Talks. Mereka sering undang tamu inspiratif dan diskusi hal-hal bermakna. Betul. Episode bareng musisi atau creator tuh sering banget ngasih insight baru. Tapi tetap dibawain dengan ringan. Ada podcast lain yang menurutmu wajib didengar? Podcast awal minggu sih favoritku. Isinya kadang random, kadang serius, tapi selalu ada sisi lucunya. Awal minggu itu memang unik. Kadang ngebahas topik absurd tapi jadi mikir juga. Kayak ngobrol sama teman lama. Menurutmu, apa sih kelebihan podcast dibanding YouTube atau radio? Podcast lebih fleksibel. Bisa didengar sambil beraktivitas. Nggak perlu lihat layar. Hemat kuota juga. Bener juga, aku sering denger podcast pas jogging. Rasanya kayak ditemenin ngobrol, jadi nggak kerasa capek. Satu lagi, podcast Indonesia tuh beragam. Ada yang bahas teknologi, parenting, bahkan asmara remaja. Dan biasanya hostnya tuh nggak jaim, mereka jujur. Kadang cerita pengalaman pribadi yang bikin kita relate. Kadang aku ketawa sendiri dengerin curhatan host soal cinta-cintaan yang gagal. Mirip cerita teman sendiri. Ada juga podcast kayak Do You See What I See yang bahas misteri dan konspirasi. Seru banget. Iya, dan cara mereka membawakan cerita bikin kita penasaran sampai akhir. Bener-bener bikin nagih. Menurutmu, podcast bisa jadi alternatif hiburan buat semua umur nggak? Bisa banget, tinggal pilih genre. Ada yang buat anak muda, ada juga yang edukatif buat keluarga. Kadang podcast juga bisa bikin kita belajar hal baru tanpa terasa berat. Kayak belajar sambil santai. Pernah nggak kamu jadi dapat inspirasi atau motivasi gara-gara denger podcast? Sering! Kadang dari cerita perjuangan tamu yang diundang, jadi termotivasi buat nggak mudah nyerah. Aku juga. Kadang podcast bisa jadi mood booster pas lagi bete. Denger host ketawa aja bisa nular. Setuju. Bahkan ada podcast yang khusus buat healing. Isinya afirmasi positif dan tips mengelola stres. Menurutmu, host podcast yang sukses itu kayak gimana sih? Yang pasti harus komunikatif, bisa bikin pendengar merasa dekat. Nggak kaku dan tahu cara bawa suasana. Kadang yang lucu dan spontan malah lebih disukai. Jadi nggak berasa scripted atau kaku. Iya, apalagi kalau mereka bisa ngajak interaksi pendengar, kayak baca komentar atau Q&A. Menurut kamu, podcast Indonesia punya ciri khas tertentu nggak dibanding luar negeri? Ada, humor lokal dan gaya ngobrolnya beda banget. Kadang jokes receh, tapi justru itu yang bikin betah dengerin. Dan biasanya, topiknya nggak jauh-jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi selalu ada yang bisa dipetik. Kadang aku ngerasa dengerin podcast itu kayak denger kakak sendiri cerita. Hangat, nggak menggurui. Setuju. Bahkan kadang aku jadi nunggu-nunggu episode baru, kayak nunggu serial favorit. Ada nggak sih pengalaman lucu gara-gara denger podcast? Pernah, aku ketawa ngakak sendiri di KRL gara-gara hostnya ngelucu. Orang di sebelah sampai liatin heran. Hahaha, aku juga pernah. Lagi lari pagi tiba-tiba ketawa sendiri. Untung nggak jatuh. Selain hiburan, podcast juga suka kasih rekomendasi buku atau film, jadi dapat referensi baru. Bener banget. Kadang rekomendasi mereka malah lebih jujur daripada review di internet.
Nah, kalau soal durasi, menurutmu podcast yang ideal itu berapa lama sih? Menurutku sekitar 30 menit sampai sejam udah pas. Nggak terlalu lama tapi cukup buat bahas topik secara dalam. Kalau aku suka yang pendek juga 10-20 menit buat selingan pas lagi sibuk. Podcast Indonesia sekarang juga banyak banget pilihannya. Tinggal search di aplikasi, langsung keluar ratusan judul. Dan yang seru, kadang ada kolaborasi antara podcaster. Jadi kayak reuni online, seru banget. Bener, kadang mereka bahas topik absurd bareng, bikin suasana makin rame. Podcast juga bisa jadi platform promosi usaha lokal loh. Banyak pelaku UMKM yang cerita perjalanan usahanya. Iya, dan itu bikin kita makin menghargai produk lokal. Cerita di balik produk tuh kadang lebih menarik dari produknya sendiri. Menurutmu, masa depan podcast Indonesia bakal gimana? Aku optimis bakal makin berkembang. Apalagi makin banyak kreator muda yang kreatif dan berani eksplorasi tema baru. Setuju. Semoga makin banyak podcast yang inspiratif dan menghibur, biar hari-hari kita makin berwarna. Nah, buat pendengar, jangan ragu coba podcast baru. Siapa tahu dari situ dapat inspirasi atau minimal senyum kecil di hari yang sibuk. Setuju banget. Sampai sini dulu obrolan kita. Buat yang belum pernah denger podcast Indonesia, yuk coba mulai sekarang. Siapa tahu hari kalian jadi lebih ceria. Sampai jumpa di episode